Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Mahasiswa program mata kuliah fikih muamalat rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa Anda kembali di pertemuan ke-9 di hari Kamis ini, atau pertemuan ke-18 sudah secara keseluruhan, karena ini adalah mata kuliah yang SKS-nya adalah 4 ya, sehingga pada Kamis ini adalah pertemuan ke-18 atau pertemuan ke-9 kalau tiap hari Kamisnya, dan ini materi ke-7 ya, tentang konsep wakaf yang kemarin pada hari Selasa sudah disampaikan oleh kelompok 6 terkait dengan konsep wakaf. Namun pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep wakaf dari sudut pandang saya, agar kemudian ada perbedaan atau kemudian perbendaharaan, bukan perbedaan, perbendaharaan materi pada Anda terkait dengan konsep wakaf ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan pertama terkait dengan apa itu wakaf. Ya, wakaf ini seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab usul fikih Islaminya, atau bukan usul fikih Islami, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, dikatakan di sini wa huwa lughatan al-habsu an tasarruf. Jadi wakaf secara etimologi itu adalah menahan dari menggunakan harta. Jadi tasarruf itu maknanya adalah menahan diri dari menggunakan harta. Tasarruf itu artinya penggunaan, kalau kemudian dikatakan tasarruf itu berarti penggunaan harta atau sesuatu yang berkaitan dengan muamalah. Ya, jadi melakukan tindakan yang berkaitan dengan muamalat, baik harta ataupun non harta, tapi yang berkaitan dengan muamalat, itu namanya tasarruf. Secara istilah atau secara syara itu dikatakan habsumalin yumkinu al-intifa'u bihi, habsumalin yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi biqat at-tasarrufi fi raqabatihi min al-waqifi wa ghairihi ala masrafin mubahin mawjudin au bi sarfi raihi ala jihati birrin wa khairin taqarruban ila Allah taala. Kalau diterjemahkan secara bebas, maka maknanya adalah menahan suatu harta. Jadi harta itu tahan yang bisa dimanfaatkan, hartanya bisa dimanfaatkan. Jadi kalau sudah tidak bermanfaat berarti sudah tak perlu atau tidak sah dijadikan wakaf, dengan tetapnya harta tersebut. Artinya bendanya masih ada. Jadi kalau mewakafkan di lin tidak bisa. Kenapa? Karena manfaat lilin ya ketika dihidupkan kan sudah habis, gitu. Dan tidak boleh digunakan oleh orang yang mewakafkan. Kalau sudah diwakafkan tidak boleh digunakan oleh orang yang mewakafkan. Sekalipun itu dalam masalah kurban. Sekalipun itu juga ini ya mohon maaf saya pakai ini dalam rangka kurban ini, pendekatan diri kepada Allah SWT. Misalkan saya mewakafkan sepeda motor, tapi sekarang mau saya pakai untuk saya datang ke masjid misalkan. Nah ini nggak boleh juga, nggak boleh dipakai. Atau ini sawah ini saya wakafkan, tapi saya pakai untuk sekarang ya. Ini soalnya hasilnya nanti mau saya buat naik haji. Nah, nggak boleh itu karena sudah diwakafkan. Sekalipun itu dalam masalah kurban. Harta ini kemudian yang tadi itu sudah ditahan itu ditasarrufkan ke tempat pentasarrufan yang boleh. Jadi misalkan buat masjid gitu kan, kalau tanah misalkan dibuat lembaga pendidikan, lembaga anak yatim dan sebagainya. Atau dengan menyalurkan hasilnya. Kalau ini kemudian mewakafkan pohon misalkan, ya ini saya wakafkan pohon ini ya, misalkan. Boleh enggak? Boleh kan, pohon bisa bertahan lama kan gitu.
hasilnya itu ditasarukan kepada orang lain, untuk kepentingan orang lain, diberikan kepada fakir miskin dan semacamnya. Nah, dengan mengharap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian wakaf. Dasar hukum wakaf di dalam Al-Qur'an yang pertama di surat Ali Imran ayat 92 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan pernah mendapatkan kebaikan seseorang atau kamu sekalian sampai kamu sekalian ini menafkahkan harta yang kalian cintai. Jadi kalau kemudian mau memberikan harta kepada orang itu supaya kamu mendapatkan kebaikan, dianggap ikhlas dan dapat kebaikan daripada apa yang kamu nafkahkan atau yang kamu infakkan, itu barang yang kamu dicintai. Kalau nasi goreng misalkan, Anda sudah makan, tinggal separuh nasi goreng tersebut. Kemudian yang separuh diberikan kepada orang lain. Kalau itu kamu masih mencintai kepada nasi goreng tersebut, maka kamu dapat kebaikan. Tapi kalau kamu pada akhirnya sudah tidak cinta, dalam artian kamu sudah mau muntah, diberikan makanan tanah leluhur. Ini dasar. Wakaf kan juga begitu, dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan kan. Pasti harta yang dicintai kalau wakaf tanah, ya kan? Apa orang yang tidak cinta tanah? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Al-Baqarah 267, "Ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min ardh." Hai orang yang beriman, infakkanlah dari perolehan, ya, dari yang baik-baik, apa yang kamu peroleh, apa yang kamu usahakan. Jadi kalau kamu kerja, kamu dapat apa yang baik-baik itu, kamu infakkan. Dan dari apa yang kemudian keluar dari bumi. Ini secara umum ya memerintahkan dalam hal wakaf. Hadis, ini panjang sekali ceritanya ini. Ini hadis yang menjadi dasar tentang wakaf. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Umar nal Khattabi asaba ardan bi Khaybar. Fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha. Faqala ya Rasulullah inni asabtu ardan bi Khaybar. Lam usib malan qattu. Nah, ini. Fama ta'mur bihi qala. In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Qala fa tasaddaqa biha Umaru annahu la yuba' wa la yuhab wa la yurathu. Wa tasaddaqa biha fil fuqara wa fil qurba wa fil riqab wa fi sabilillah bil sabil wa dhaif la junah ala man waliha ay yakula minha bil ma'ruf wa yutimu ghairu mutawallin. Nah, ini dikatakan maknanya panjang sekali kan, hadisnya panjang, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab mendapat bagian lahan Khaybar, lalu dia menemui Nabi untuk minta pendapat beliau tentang tanah lahan tersebut. Wahai Rasulullah SAW, aku mendapatkan lahan di Khaybar, di mana aku tak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuhan perintahkan tentang tanah tersebut? Maka beliau berkata, jika kamu mau, maka tahan. Nah, itu wakaf namanya. Maka tahan pelihara pohonannya, lalu kamu dapat bersedekah dengan hasil buahnya. Itu kan boleh wakafkan wakaf. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, maka Umar mensedekahkannya di mana tidak dijualnya, tidak dihibahkan, dan juga tidak diwariskan. Ini wakaf. Ya, kalau sudah dianu itu tidak boleh dijual, tidak dihibahkan. Ini dasarnya. Kemudian rukun wakaf yang pertama adalah al-waqif. Waqif itu artinya orang yang mewakafkan. Ada al-mauquf, barang yang diwakafkan. Ada mauquf alaih, yang diberi wakaf. Ini bisa orang, bisa badan hukum. Kemudian redaksi wakaf, sirat ya. Saya mewakafkan, itu namanya sirat. Saya mewakafkan tanah ini kepada Anda. Saya mewakafkan ini kepada Yayasan Masjid Baitul Amin, Jember. Itu namanya redaksi wakaf. Waqaftu hadzal arda
li muassasati Masjid Baitul Amin Jember misalkan. Syarat wakaf ini terbagi, pertama syarat wakif dulu. Orang yang mewakafkan itu pertama harus balik. Ya, harus merdeka. Kalau budak tidak boleh. Berakal sehat artinya balik, berakal ya. Balik itu artinya ya sudah dewasa dan berakal sehat. Mukallaf lah istilahnya. Tidak di bawah pengampuan. Maksudnya pengampuan itu orang tersebut tidak dalam kondisi ini tidak di bawah pengampuan. Nah, tidak di bawah pengampuan. Artinya orang tersebut benar-benar boleh melakukan tasarruf, tidak dalam kondisi bangkrut, tidak dalam kondisi bodoh, tidak dalam kondisi ayan. Syarat mauquf ini benda tersebut harus mempunyai nilai. Ya, masa mau mewakafkan sesuatu yang tak bernilai. Benda bergerak atau benda bergerak atau benda tetap yang digunakan untuk diwakafkan. Jadi boleh benda bergerak atau tetap. Benda yang diwakafkan harus tertentu. Artinya yang mana? Saya wakafkan kambing-kambing saya ini, yang mana harus dijelaskan. Saya wakafkan pohon-pohon saya ini, nggak jelas. Saya wakafkan pohon ini. Benda tersebut telah menjadi milik si wakif. Ya, kalau punya orang yang jangan diwakafkan, tapok dengan orang. Kemudian syarat mauquf alaih harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf. Kemudian harus dinyatakan secara tegas kepada siapa dan apa tujuan wakaf tersebut. Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah. Kemudian syarat sigot wakaf. Syarat sigot wakaf itu harus munjazah. Sigot harus munjazah. Terjadi seketika. Artinya jangan ditunda-tunda. Ya harus saya wakafkan. Ini 50 tahun lagi, itu namanya tidak munjazah. Sigot tidak diikuti syarat batil. Contohnya, saya akan wakafkan ini kalau kamu bunuh orang. Nah, itu namanya syarat batil. Sigot tidak diikuti pembatasan waktu. Saya akan wakafkan ini 5 hari. Nah, tidak boleh, kan ya. Tidak mengandung suatu makna untuk mencabut kembali wakaf yang bisa dilakukan. Contohnya, saya wakafkan ini, namun kalau saya mati, maka nanti boleh diambil anak saya. Nah, itu tidak boleh juga. Harus selamanya wakaf itu, ya. Macam-macam wakaf. Yang pertama ada wakaf ahli, wakaf keluarga. Tujuannya untuk keluarga. Ya, ini wakaf ahli namanya. Ada wakaf khairi. Kalau wakaf khairi itu untuk sosial. Jadi punya tanah diberikan kepada masjid, diberikan kepada desa, diberikan kepada yayasan anak yatim, diberikan kepada lembaga sekolah, pendidikan, dan sebagainya. Itu khairi. Wakaf mustarak itu berarti untuk keluarga dan juga untuk umum. Biasanya itu yayasan-yayasan pondok pesantren itu atau yayasan lembaga pendidikan yang milik swasta itu rata-rata wakaf mustarak gitu. Jadi milik keluarga dan juga untuk umum gitu. Tapi kebanyakan juga ada wakaf keluarga, wakaf ahli. Kemudian hukum menjual harta wakaf. Bagaimana menjual harta wakaf? Dalam kitab Fathul Mu'in itu boleh katanya menjual. Misalkan tikar masjid sudah lusuh misalkan, atau sudah mau rusak, itu boleh. Sudah manfaat dan keindahannya sudah hilang, boleh dijual. Nah, kemudian kemaslahatannya, hasilnya itu diberikan lagi pada masjid. Kalau Imam Subki berpendapat, kalau mungkin masih bisa dipakai, harus tetap dipakai. Seperti alat-alat bangunan misalkan, ya, seperti bata masih bisa dipakai lagi, jangan dijual. Misalkan dibuat kamar mandi atau apa,
Dilarang untuk dijual. Alat bangunan, genteng tidak boleh dijual. Ada itu pernah katanya cerita ini, genteng masjid dijual. Suatu ketika itu dibeli. Ternyata rumah yang membeli itu hilang keberkahannya. Selalu kena musibah terus. Tanya kepada seorang kiai, ganti gentengnya. Tetap aja. Ternyata di rumah tersebut masih ada satu genteng, kelihatan oleh kiai. Itu masih ada genteng masjid satu. Itu turunkan. Baru kemudian musibah itu hilang dari itu. Makanya, naudzubillah, jangan capek membeli barang-barang wakaf masjid, kan itu milik umum. Kalau dijual kan gimana nanti? Nah, ini bagi mereka yang berpendapat begitu. Tapi bagi mereka yang ini ada dua di sini. Makanya hukum menukar wakaf itu istibdal atau ibdal wakaf itu bagaimana? Di sini kalau menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang ditukar, tak boleh ditukar. Menurut ini ya, tak boleh ditukar. Tapi ulama fikih berbeda pendapat di sini. Nah, bagi mereka yang cenderung kepada prinsip keabadian, artinya wakaf itu tak boleh diganti-ganti, maka istibdal atau ibdal, penukaran dan pergantian dilarang. Ya, harus ada terus itu. Nah, maka dilarang. Namun bagi mereka yang berprinsip kepada prinsip kemanfaatan, yang penting bisa memanfaatkan terus, ada tapi tak bermanfaat, apa gunanya? Nah, katanya kan sodakotin jariyah, sedekah yang terus mengalir. Kalau nggak dipergunakan, mana mungkin akan mengalir? Seperti keramik masjid misalnya. Sudah pecah-pecah, untuk mau digunakan ini kan membahayakan orang. Akhirnya kemudian dibongkar, nah, kan gitu. Nah, ini boleh menurut saya, kan begitu. Atau tikar masjid gitu, sudah jelek misalkan, sehingga kemudian orang di sholat sudah tak khusyuk misalkan karena baunya, harus diganti dengan yang bagus. Maka di sini yang penting ada manfaatnya, masih insya Allah sedekahnya tetap mengalir. Ya, ada dua pendapat di sini. Hikmah wakaf, kenapa kemudian wakaf itu disyariatkan? Yang pertama adalah dalam rangka sebagai ibadah sosial. Kan dikatakan di dalam surat Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya demi masa orang itu akan mengalami kerugian kecuali mereka yang kemudian beriman dan beramal saleh. Nah, wakaf ini adalah bagian daripada amal saleh. Jangan hanya soleh individual, tapi harus soleh sosial. Soleh individual itu ya hanya beriman, beribadah kepada Allah SWT, vertikalnya kemudian kuat, tapi horizontalnya, hablum minannasnya kurang, ya kurang juga. Maka hikmah wakaf itu adalah dalam rangka ibadah sosial. Mengalirkan pahala tiada henti tadi itu, sedekah jariyah. Dengan catatan bermanfaat, kalau tidak bermanfaat kan nggak dipakai. Sebagai sarana dan prasarana ibadah dan aktivitas sosial. Jelas, ini wakaf ini termasuk taqarruban ila Allah. Untuk peningkatan peradaban umat. Ya, jadi kalau tidak ada wakaf kan gimana? Orang-orang kaya ini tidak mau menyumbangkan hartanya kan? Gimana nanti? Susah. Untuk peningkatan kesejahteraan umat. Tujuannya kalau hasilnya nanti itu untuk seperti misalkan mewakafkan 1000 pohon dan hasilnya nanti diberikan kepada fakir miskin, kesejahteraan umat akan bertambah. Nah, terima kasih. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya wajib bagi kelas fikih muamalah ini untuk menonton video saya sampai selesai dan silakan bertanya nanti di forum diskusi. Kalau tidak, maka pertemuan pekan depan saya akan melaksanakan perkuliahan dengan live langsung dengan Zoom meeting. Ya. Nah, terima kasih, semoga ada manfaat dan barokah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.